Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradahari, nomor absen 1 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari kelompok saya, yaitu berjudul penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Negeri Jakarta angkatan 2019. Jadi, judul penelitian di sini yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu untuk variabel X yaitu pengguna Twitter dan variabel Y-nya interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Jadi, penggunaan Twitter di sini itu berperan sebagai variabel yang mempengaruhi atau bisa disebut juga variabel independen atau variabel bebas. Lalu untuk interaksi sosial dalam mahasiswa Ilmu Komunikasi sendiri ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen dan variabel terikat. Lalu untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang membahas mengenai variabel dan hipotesis serta menegaskan kaitan pengukuran variabel dengan benar, kemudian menguji suatu hipotesis penelitian mengenai penyebab umum, kemudian dianalisa dengan menggunakan statistik yang terdiri dari tabel atau bagian-bagian data penelitian yang diperoleh yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Jadi dilihat dari pendekatan penelitian kuantitatif, kelompok kami itu menggunakan metode statistik dalam mengumpulkan data-data, kemudian kita analisis dari data-data yang dihasilkan secara sistematis yang dapat memenuhi variabel penelitian dan sudah distandarisasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei, di mana survei berpijak bertumpu ke dalam asumsi bahwa hipotesis keabsahan sosial yang dibuat berdasarkan fakta yang tetap dan objektif. Dengan menggunakan metode survei, peneliti dapat dengan mudah mengukur karakteristik dari keabsahan sosial dan mengubahnya menjadi bentuk data kuantitatif, lalu diolah menggunakan statistik untuk menguji hubungan sebab akibat dari data tersebut. Untuk melakukan metodologi ini, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan khusus terkait penelitian mereka. Jadi dengan menggunakan metode survei ini, kami membuat sebuah angket atau kuesioner dengan menggunakan Google Form dan membagikannya ke seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif, di mana fokus utamanya menganalisa mengenai data, variabel maupun fenomena-fenomena yang ditemukan. Jadi dalam jenis penelitian deskriptif ini, kami hanya berfokus kepada sang responden dan menganalisis data-data ini untuk menghasilkan suatu data yang valid berdasarkan penelitian yang kita ambil. Populasi dan sampel. Untuk populasi, keseluruhan penelitian berjumlah 80 orang yang merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu untuk sampel yang digunakan sebanyak 67 orang yang terdiri atas mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Jadi alasan kami menetapkan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta sebagai populasi dikarenakan untuk mempermudah proses penyebaran angket. Lalu untuk sampelnya sendiri kenapa berjumlah 67? Dikarenakan kami menggunakan rumus Yamane dan Isaacs and Michael itu. Lalu untuk penarikan teknik sampel sendiri kami menggunakan random sampling. Alasannya karena kan para populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadikan sebuah sampel. Ukuran sampel. Untuk mengetahui ukuran sampel, pada penelitian ini menggunakan rumus Yamane dan Isaacs and Michael, yaitu dengan rumus seperti ini dan menghasilkan sebanyak 6,6 jika dibulatkan menjadi 6,7 dan dapat disimpulkan terdapat sebanyak 67 sampel dari 80 populasi. Jadi dalam ukuran sampel ini kami juga menggunakan skala, di mana kita mengambilnya itu skala ordinal. Skala ordinal di sini untuk menentukan tingkatan seperti tingkatan huruf, misalnya A, B, C, D, atau tingkatan mengenai opini, dan kami tuh mengambil mengenai tingkatan opini ini. Jadi sini tingkatan opininya tuh ada setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner sehingga memperoleh data primer. Jadi dalam metode pengumpulan data, ini data primer di sini itu diperoleh dari responden yang mengisi angket-angket atau kuesioner yang telah kita sebarkan ini
yaitu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Lalu kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik responden. Metode analisis data. Metode analisis data menggunakan analisis statistik yang membuat meringkas data-data, kemudian mengukurnya antar variabel. Setelah itu dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan dari sampel terhadap populasi penelitian. Jadi dalam metode analisis data ini kami mencari validitas dari variabel X, variabel Y, terus reliabilitas dari variabel X dan Y, setelah itu univariat dan juga bivariat. Dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian dan kelemahan penelitian. Dalam keterbatasan penelitian, penarikan sampel dalam penelitian ini hanya berasal dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019, dan juga sumber data hanya diperoleh dari kuesioner. Sedangkan untuk kelemahan penelitian, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Hasil analisis data hanya dipaparkan secara singkat berdasarkan angka yang diperoleh dari uji statistik, dan juga studi literatur dalam penelitian ini masih sangat minim. Jadi untuk keterbatasan penelitian ini, yang pertama, penarikan sampel terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta ini ternyata masih membutuhkan perluasan sehingga agar cakupannya ini tuh lebih bervariasi dari segi populasi maupun demografi dari seorang responden. Lalu untuk data yang diambil dari kuesioner ini tuh di mana dalam hal itu tidak dapat diketahui secara jelas apa sebab dan akibat alasan responden berinteraksi dengan intensitasnya dalam menggunakan Twitter. Selain itu, pernyataan yang sifatnya tertutup menggunakan skala Likert yang diukur atas sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya itu dirasa masih belum dapat menyimpulkan apa saja faktor-faktor dan alasan yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Dan untuk kelemahan penelitian, variabel independen kita memang cakupannya masih belum luas. Lalu untuk hasil analisisnya juga itu uraiannya harus lebih mendalam, masih diperlukan agar hasil penelitian ini tuh lebih mudah dapat dipahami oleh pembaca. Dan studi literatur kita tuh memang masih sangat minim karena untuk mengambil contoh-contoh penelitian dan referensi-referensi dari jurnal ataupun dari buku ini juga masih sangat minim sumbernya. Jadi, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.